Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Dalam video pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bioteknologi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. Yang kedua, mengidentifikasi bioteknologi konvensional dan juga modern. Dan yang ketiga adalah memberi contoh pemanfaatan bioteknologi di berbagai bidang. Apa itu bioteknologi? Yuk kita pelajari bersama ya. Simak video pembelajaran dari Ibu sampai akhir. Bioteknologi berasal dari kata bio yang berarti makhluk hidup dan teknologi yang merupakan produk yang dapat mempermudah manusia. Jadi, bioteknologi dapat diartikan sebagai pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa untuk kepentingan manusia. Makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi disebut sebagai agen bioteknologi, yaitu berupa mikroorganisme. Agen bioteknologi ini ada yang dipakai sebagian dan juga ada yang dipakai seluruhnya. Yang dipakai sebagian contohnya adalah DNA atau hormon. Sedangkan yang dipakai keseluruhan contohnya ada fungi, ada virus, dan juga ada bakteri. Bioteknologi terdiri dari dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung. Teknologi yang digunakan sederhana dan pemanfaatan mikroorganismenya terbatas. Sedangkan bioteknologi modern menggunakan sebagian bagian dari mikroorganisme, yaitu berupa DNA atau enzim. Teknologi yang digunakan canggih, serta pemanfaatan mikroorganisme ditambah teknologi yang modern. Bioteknologi konvensional atau tradisional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme tanpa mengubah sifat genetiknya, mudah dilakukan dan tidak membutuhkan biaya tinggi. Ciri khasnya yaitu adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung dan belum ada penggunaan enzim. Contoh penerapan bioteknologi konvensional adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA dengan memanfaatkan dasar mikrobiologi atau biokimia. Nah, di sini yang dimanfaatkan biasanya adalah bagian gennya. Nah, gen itu merupakan faktor pembawa sifat dari makhluk hidup. Contoh penerapan bioteknologi. Yang pertama, ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan faktor keturunan atau gen untuk mendapatkan sifat baru. Perubahan gen dapat dilakukan melalui transplantasi inti, fusi sel, dan rekombinasi DNA. Organisme hasil rekayasa genetika disebut dengan organisme transgenik. Yang kedua adalah pembuatan hormon. Pembuatan hormon menggunakan rekombinasi DNA pada mikroorganisme. Contohnya dalam pembuatan hormon insulin dan juga hormon pertumbuhan. Pembuatan hormon insulin biasanya digunakan untuk penderita diabetes yang umumnya membutuhkan hormon insulin dalam waktu yang cepat. Yang ketiga adalah bioteknologi dalam bidang kedokteran. Di sini biasanya dilakukan pembuatan vaksin.
Vaksin berfungsi mencegah serangan penyakit yang berasal dari mikroorganisme. Selain vaksin juga ada yang namanya antibiotik, yaitu zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu dan berfungsi untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain yang ada di sekitarnya. Yang keempat adalah bioteknologi dalam bidang pertanian. Contohnya adalah hidroponik. Ini kita miliki juga di sekolah kita. Hidroponik merupakan metode bercocok tanam tanpa media tanah, namun menggunakan kerikil, pasir, sabit kelapa, potongan kayu, dan lain sebagainya. Keuntungan hidroponik yaitu memiliki hasil tanaman yang berkualitas tinggi, bebas hama, tidak harus mengikuti musim tanam, dan tidak memerlukan lahan yang luas. Yang kelima adalah bioteknologi dalam bidang reproduksi. Contohnya adalah bayi tabung. Bayi tabung merupakan cara mencampurkan spermatozoa dan sel telur di luar tubuh induk sehingga terjadi pembuahan. Nah, selanjutnya sel telur yang sudah mengalami pembuahan akan dicangkokkan ke dalam rahim induk. Misalnya rahim induk tidak ada, bisa juga digunakan rahim pengganti. Nah, ini adalah contoh ya gambar dari pembuatan bayi tabung, di mana sel telur dengan sel sperma itu bertemu di luar tubuh induknya. Sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.